to my channel. Kembali lagi bersama aku Jelika, dan hari ini aku bersama dengan Bapak. Akhirnya aku berhasil membujuk Bapak untuk menemani aku menjawab pertanyaan yang sangat sulit. Nah, Bapak siap? Siap. Jadi kita berdua itu saat ini sedang dalam proses membangun sebuah rumah, tapi mungkin masih di dalam tahap desain ya. Hopefully next week lah atau next 2 weeks bisa udah dapat kontraktor ya. Iya. Terus entah kenapa banyak banget pertanyaan yang masuk. Sebelum kita pengen reveal desain ininya, fase 3D-nya, jadi sekalian jawab pertanyaan. Paling banyak pertanyaan itu adalah kenapa mutusin buat bangun rumah berdua. Yang mirip-mirip juga, kenapa Cici memilih untuk bangun rumah dulu sebelum nikah? Kenapa memilih bangun rumah dulu sebelum nikah? Oh, karena mungkin saya kan orang daerah, jadi emang kalau di Jakarta itu tidak ada rumah lah yang bisa ditinggali. Saat ini saya anak kos gitu ya. Dan kalau misalnya nanti sudah nikah, ibaratnya ibu ini dibawa ke kosan, berantem. Itu doang sih alasannya sebenarnya. Sebenarnya tidak ada alasan lain sih sebenarnya. Tapi mungkin kita orangnya juga nggak mau ribet aja sih. Kayak maksudnya menurut kita tuh sama aja gitu loh. Kayak misalnya udah nikah terus misalnya pindah apartemen, habis itu nanti pindah rumah lagi. Terus aku merasa barang aku tuh banyak banget, jadi akan susah buat pindah-pindah berkali-kali. Jadi untuk mempersingkat semua stepnya, jadi sebenarnya itu kayak keputusan yang lebih tepat deh buat kita berdua ya gitu. Kok ABH Kak? Kan nama saya Angelica ya. Kalau OBH obat batu. Kita juga belum tahu sih sebenarnya namanya. Iya, coba kalian kasih deh nama rumahnya apa. Iya, kan biasa orang suka bikin hashtag tuh, Cie. Kalau ini sebenarnya karena Angel Brandon House aja. Tips atau pembangunan budgeting ala Cici dan Koko pas mutusin bangun rumah berdua. Pembagiannya sebenarnya lebih ke ini sebenarnya ide kamu nggak sih? Dia berencana untuk bangun sampai rumah berdiri, terus aku ya akan membantu mengisi. Jadi sebenarnya pembagian itu kayaknya tergantung ya Bia. Setiap orang ya pasti kan ada kayak preferensi masing-masing. Ide misalnya mau dibagi 2 plek gitu, atau misalnya mau oh ya udah bangun aku isi. Kamu gitu apa sih filosofinya? Aku lupa deh kamu bilang. Filosofi. Iya kayak Raisa, kayak I build the house you make it home. Itu filosofinya. Filosofi Raisa. Nggak ada yang serius-serius banget ya sebenarnya ya. Sampai sekarang juga. Jadi kita juga nggak ada siapin kayak kan ada orang yang bikin rekening bareng buat ngumpulin duit buat bangun rumah. Kita tipe yang nggak setuju akan itu sih. Bukan nggak setuju lah, kayak merasa ribet aja ya. Tapi sebenarnya nggak serigid itu juga sih. Jadi ibaratnya kalau misalnya nanti ngobrol sama arsitek, kira-kira budget bangun eksterior tuh segini, budget interior tuh segini. Ya udah uangnya dikumpulin aja. Mau nanti ibaratnya ada porsi interior yang dipakai di eksterior atau sebaliknya. Ya itu ya udah sebenarnya kan nggak masalah juga. Yang penting budgetnya berapa, pembagiannya tuh berdasarkan proxy interior sama eksterior. Kalau kita sih kayak gitu. Saya ambil bagian eksterior, si ibu bagian interior. Dari segi pengeluaran dan quality, mending beli rumah jadi atau beli tanah. Nah, jadi kita tuh beli tanah kosong akhirnya. Jadi sebenarnya awalnya ide bangun rumah ini tuh juga kita tuh nggak pikir kayak kita bangun rumah berdua yuk, nggak kayak gitu, nggak seromantis itu. Jadi kita bener-bener setiap weekend kita tuh waktu itu bingung banget kayak mau ngapain. Jadi akhirnya kita datang ke show unit ya, ke perumahan-perumahan gitu. Bahkan jauh sebelumnya apartemen, apapun lah, pokoknya cari tempat tinggal. Itu sebenarnya kegiatan pacaran aja sih. Kayak lihat-lihat aja, apartemen di sini kayak gimana segala bahkan macam. Itu dulu kayak bisa jadi kayak apartemen mungkin malas di kosan, mungkin pindah apartemen. Ya, mikirnya lebih cari buat tempat tinggal dia selain di tempat tinggal dia sekarang gitu, lebih ke situ. Terus lihat-lihat harga dari hasil keliling itu. Lihat harga apartemen ya Bia di daerah barat, pusat, pokoknya semuanya deh kita kelilingin terus sampai ngeliat tanah. Akhirnya memutuskan untuk bangun rumah. Kenapa? Karena kita udah melakukan perhitungan gitu ya. Kalau ibaratnya dari sisi budgeting dan dari sisi apa yang kalian dapat value for money, itu at the end of the day menurut kita berdua itu tetap akan lebih murah ketika kalian bangun rumah sendiri. Kira-kira gitu. Jadi memang tapi kalahnya adalah kalau untuk orang yang nggak suka ribet,
Nah, itu akan memang menyita waktu kalian. Jadi sebenarnya kalau sama rumah developer gitu ya, itu sebenarnya kurang lebih aja sih. Jadi ibaratnya kalian tuh bayarin developer supaya mikir. Kalian gak usah mikirin desain, gak usah mikirin arsitek dan lain sebagainya. Mereka yang pikirin buat kalian dan kalian kasih mereka uang lebih untuk uang sibuknya mereka. Cuman kenapa kita sebenarnya suka bangun rumah sendiri, karena rumah itu bisa lebih sesuai kebutuhan. Jadi kalau dari masalah budget sebenarnya ya kalau dihitung dengan budget sibuknya sebenarnya sama lah rumah developer sama rumah biasa, cuman yang bedanya rumah developer kalian dapatnya seperti itu, rumah bangun sendiri itu lebih tailored ke ibaratnya kemauannya kita dan kebutuhannya kita. Apalagi pekerjaan aku hampir kayak 95% tuh dikerjakan di rumah gitu loh. Jadi rumah tuh udah kayak tempat kerja buat aku dan studio aku. Jadi setiap sisi aku tuh udah lumayan ada visualnya gitu loh di kepala. Oh, rumah gue tuh harus kayak gini gitu. Dan Brandon juga sendiri udah punya visualnya sendiri lah gitu. Jadi kita berdua tuh udah bener-bener visualnya tuh udah kenceng banget. Jadi itu juga salah satunya setiap kali lihat rumah developer kayak selalu merasa ada yang kurang, ada yang kayak oh nanti ini susah nih kalau misalnya mau diganti kayak gini, nanti ini susah nih kalau kayak gini gitu. Jadi akhirnya ya udah deh kita putusin buat bangun rumah aja. Tapi tetap bangun rumah sendiri jauh lebih murah sih. Dan dari segi kualitas lebih bisa dipertanggungjawabkan. Lebih bisa dipertanggungjawabkan dan itu kayak udah lo decide sendiri gitu loh. Mau ada berapa banyak kamar di rumah barunya, nanti bakal ada house tour gak kalau udah jadi. Kalau banyak kamar sih sekarang ada 4 kamar sama 1 kamar ART-nya. Banyak function rumah kayak ada studio, terus ada tempat kerja juga. Terus karena kita juga suka banget olahraga di rumah, jadi ada gym kecil. Ada gym kecilnya kayak gitu-gitu. Nanti bakal ada house tour gak? Doain aja. Hopefully bisa ada house tour dan doain aja semoga berhasil kali ya Bia. Jadi hasilnya bagus, semuanya bagus supaya house tournya juga cakep. Infonya dapat dari mana, Ci? Nah, ini juga sebenarnya lumayan lucu sih. Jadi buat pembagian desain, karena sukanya bapak dan suka aku tuh agak berbeda. Jadi kita agree kalau misalnya di bagian eksterior luar itu bapak yang lebih menentukan, ya nggak? Sedangkan interior dalam itu lebih aku. Infonya dari mana? Kalau aku sih bener-bener full semuanya dari Pinterest. Jadi aku cuman scroll down mana aja yang aku suka, terus aku save. Kita suka banget cari-cari kayak akun interior dan arsitek di Instagram. Akhirnya semua feed kita semua jadi itu. Terus ya udah deh, kita lihat aja dan kita screenshot kumpulin aja gitu yang kita suka. Kalau aku lebih dari Instagram sih. Nonton YouTube. Oh iya, kalau Bapak nonton YouTube, desain luar ya? Iya, local project. Itu sih rata-rata ada local project sih. Di daerah mana dan apa pertimbangan lokasinya. Jadi kita sebenarnya udah banyak banget mencari. Kita tuh kerjanya masih di Jakarta, ya kan? Tapi pertimbangan buat di Jakarta tuh tanah udah mahal banget, ya nggak? Aku personally itu nggak suka banget Jakarta banjirnya gitu loh. Dan aku dari kecil tuh tinggal di daerah Jakarta banjir. Even aksesnya pun aku tuh nggak pengen gitu loh. Jadi akhirnya karena di Jakarta tuh kayaknya udah nggak ada pilihan gitu waktu itu pas kita cari. Pilihannya tuh either BSD, Serpong, ataupun Alam Sutra. Cuman kalau Serpong itu tuh kita merasa terlalu hektik dan terlalu berisik. Kita tuh berdua jompo banget, jadi sukanya yang tenang, sukanya yang sepi, ya nggak sih? Jadi akhirnya kita pilih buat di Alam Sutra aja. Jadi kalian juga kalau milih lokasi ya ibaratnya gini, kalau misalnya dengan harga yang sama di Jakarta kalian dapat apartemen, di luar Jakarta, Tangerang sana itu udah dapat tanah dan bisa bangun rumah gitu kan. Kalian mencocokkan diri kalian dengan lingkungan aja sih. Sebenarnya nggak ada tuh yang namanya Alam Sutra lebih bagus, BSD lebih bagus, ada plus minusnya lah. Oke, pertanyaan terakhir itu adalah arsitek dan desain interiornya kalau boleh di-spill Kak, dan detail range harganya DLL. Setelah udah dapet tanah, itu kita langsung search through Instagram sih sebenarnya, kayak arsitek-arsitek, terus tanya-tanya temen juga punya kenalan atau enggak, cek-cek juga. Waktu itu aku juga sempat buka question box dan minta teman-teman aku pada rekomendasiin gitu loh, kayak arsitek-arsitek yang mereka kenal. Ketemu beberapa arsitek, intinya kalau misalnya mau cari arsitek tuh ada beberapa hal sih yang harus diperhatiin. Yang pertama mungkin dari style sama dia punya portfolio, itu diliatin aja menurut kalian tuh cocok apa enggak. Sama yang kedua, mungkin ini kalau untuk kita mungkin malah yang pertama itu komunikasi sama nyambungnya sih. Iya. Dan itu kalau ditanya gimana Kak, yang gimana Kak, enggak, nanti ketemu aja kayak pasti. Iya benar. Kayak ada jodohnya gitu, kelihatan berasa gitu loh. Berasa. Kalau gitu. Nyambung nggak nyambung nih kok orang songong banget ya nih orang, kok bener. sotoy banget ya nih orang, kayak kok ngomongnya nggak jelas ya gitu. Jadi
kayak apa ya, harus komunikasi penting banget. Harganya dari segi harga tuh juga beragam banget ya Bia. Jadi ada yang pernah kita ketemu tuh kayak misalnya arsitek sama interior itu kan mereka per meter gitu ya hitungannya, misalnya ada yang per meter kalau yang udah mahal tuh kayak bisa 1 juta gitu. Tapi ada juga. Iya, ada Anda juga kaya yang mas lebih. 10 juta semeter juga ada. Iya, ada aja gitu loh. Jadi kalau harga sih bener-bener sesuai sama budget aja sih. Kalau lihat harga sih, kalau kita sih tim kita dari dulu sih kemana-mana, bukan arsitek aja, itu selalu tim tengah sih. Kayak jangan sampai harga tuh jadi the only aspek yang kalian lihat buat milih sebuah seorang arsitek gitu loh. Iya. Terus juga kemarin arsitek banyak banget yang tipenya tuh kayak mereka design and build sama design only. Jadi ada beberapa arsitek tuh yang dia maunya lu harus bangun sama tim kontraktor gua, karena kita juga ada ketemu beberapa yang kayak gitu Ya, juga. terus nanti desainnya gua free-in gitu. Iya, jadi banyak banget deh, ada yang kayak dari mulai desain sendiri beda, bangun sendiri beda, kita harus cari kontraktor sendiri. Dan akhirnya terakhir pokoknya kita decide kalau kita pilih yang arsitek sendiri, interior sendiri, kontraktor sendiri gitu. Terakhir tuh akhirnya kita sama Fine Team Studio pokoknya. Awalnya yang aku suka banget itu karena mereka tuh keluarin kita denah dulu ya Bia, waktu itu ya. Kita inget banget mereka keluarin kita denah dulu. Dan dari denah itu sama kita ngerasa kayak semua yang kita mau, yang kita minta tuh ada gitu loh. Terus kayak apa ya? Aku ngerasa kayak komunikasi tuh oke banget lah dari segi komunikasi gitu. Iya. Sama lebih itu sih, kalau dari aku pribadi kan proses is as important as content lah. Dan menurutku mereka selalu deliver, ibaratnya janjinya kapan, datangnya kapan, janjian jam berapa, datang jam berapa. Karena kalau misalnya ke depan kan arsitek kan kalau sama kalian tuh kan bisa setahun 2 tahun ya. Iya. Kerja bareng. Terus kalau misalnya first 3 meetings mereka udah Telat. sorry kok telat. Kayak lu udah tau lah kalau Jakarta tuh bakal macet gitu loh. Iya. Jadi kayak lu udah harusnya bisa prepare itu. Dan kemarin itu ya itu salah satu pertimbangan kita juga lah. Kayak mungkin orang kalau nginget nih orang berdua ribet banget sih masalah telat aja nggak jadi milih gitu. Tapi kayak menurut kita itu apa ya, udah jadi habit dan itu akan jadi habit kerja ke depannya gitu loh. Makanya itu salah satu aspek yang kita apa ya, nilai penting juga kayak gitu. Dan akhirnya tada! Ini dia desain fasad kita setelah hampir berapa lama ya sayangnya? Wah, nggak tahu. 4 bulan kayaknya, mungkin enggak ya? Iya, 4 Mungkin 4 bulan. Jadi kalau fasad ini, eksterior itu seperti tadi kita jelasin, itu adalah bagian hak miliknya Bapak Brandon. Jadi itu kayaknya 95% purely hasil desain. Tapi sebenarnya kalau dibilang kayak gitu tuh nggak benar juga, karena gini, fasad tuh sebenarnya mengikuti denah. Oh iya, jadi denahnya tuh lebih aku sih yang problem. Jadi kan sebenarnya fasad tuh kan bentuk bangunan rumah kalian tuh kan akan mengikuti denah rumah kalian. Jadi kalau dibilang ibaratnya ini fasadnya yang lebih ke aku, mungkin setelah denah itu jadi, setelah bentuk bangunan itu jadi, ya, emang untuk mengarahkan elemennya lah, elemennya, kayak elemen ini terlalu ribet, ini ya, terlalu apa, itu sebenarnya aku. Tapi sebenarnya kita nggak mau terlalu banyak warna, nggak mau terlalu ribet. Ya pengennya simple aja, yang clean, lebih clean look gitu. Rumah tuh kan emang menampilkan personality orangnya ya. Yes. Nah kalau dilihat rumah kita tuh sebenarnya simple banget, Ya. kayak cuman semen, plat hitam, kaca, udah. Ya. Itu kayu dikit karena memang pintu rumah aja kan Iya, harus iya, kayu, iya, jadi iya. kena kayu. Tuh. Tapi buat sampai ke tahap itu sebenarnya lumayan cepet loh. Iya. Itu kayak sekitar revisi berapa, 3-4 kali doang kayaknya ya. Iya. Karena again menurut aku cari inspirasi itu sangat-sangat penting sih. Jadi waktu awal kita kasih ke Fine Team itu juga kita udah kita udah benar-benar sortir banget, yang benar-benar kita suka banget tuh kayak gimana gitu loh. Jadi itu sangat-sangat mempersingkat proses buat kalian benar-benar tahu banget apa yang kalian mau. Dan itu juga pas setiap kali kita ngobrol sama Edward juga selalu kayak kalau misalnya ownernya udah tahu maunya kayak apa tuh akan lebih mudah gitu loh buat timnya kerja gitu. Jadi kalau kalian lihat rumah kita boring, ya mungkin emang boring karena dari Tapi kita nggak boring kok. dari yang sangat banyak itu kita kompres. Cut, ini nggak mau hilang. Akhirnya jadi kayak gitu. Itu juga sebenarnya berlaku di dalam nanti sih. Mungkin nanti ya di next video pas udah lebih ada lala lilinya gitu. Ya udah, kayaknya itu aja, pertanyaan juga udah habis. Doain aja teman-teman, semoga semuanya lancar. Karena kalau misalnya lancar, pasti kalian gak sabar kan pengen nungguin house tour-nya. So yeah, I think that's all for today's video. Thank you so much everyone. I'll see you on the next house update.